Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nikmat dan karunia yang melebihi nikmatnya seorang hamba ketika diberikan oleh Allah kemudahan untuk melakukan ketaatan. Apalagi kemudian Allah berikan kepadanya kelezatan dan kenikmatan pada saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu semua merupakan karunia yang kalau kita mendapatkannya, kita wajib mensyukurinya dengan terus merawat keimanan, merawat Islam, serta senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhati-hati agar jangan sampai kita terjatuh di dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan surah Al-A'raf ayat ke-201 dan 202 insyaallah, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan yang lalu kita menyampaikan tentang Al-A'raf ayat ke-200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan apabila setan menimpakan kepadamu suatu bisikan atau gangguan, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Ayat ini sebelumnya kita jelaskan tentang petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala apabila kita sebagai seorang muslim, kita sudah berusaha untuk menjadi orang yang baik, seperti ayat sebelumnya 199, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin, untuk memberikan kemudahan kepada orang lain, bersikap pemaaf ya, kemudian mengajak kepada kebaikan, serta berpaling dari orang-orang yang bodoh yang mengajak berbantah-bantahan pada hal yang tentu tidak menambahkan kebaikan. Tetapi dalam kondisi tertentu kadangkala manusia terpancing untuk marah, terpancing untuk emosi, yang diantaranya kemarahan itu merupakan salah satu pintu masuknya setan ke dalam diri kita, Pak. Karenanya Allah memberikan petunjuk, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun, kalau setan menimpakan gangguan kepadamu, membisikkan bisikan-bisikan yang buruk, menimbulkan lintasan-lintasan pikiran yang jahat, fasta'idz billah, bersegeralah untuk minta perlindungan kepada Allah. Innahu sami'un alim, Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Lalu kemudian ayat yang ke-201, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitoni tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang di antara hamba-hamba Allah yang beriman dan mentaati perintah Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Itu namanya orang yang bertakwa. Idza massahum, ketika menimpa mereka. Kalimat massa yamussu artinya menyentuh.
Artinya sedikit saja kita kena setan, gitu ya. Idza massahum, jika telah menyentuh mereka, taifun, sekelompok, segolongan, atau mungkin satu, minasyaitoni, di antara setan. Jadi kalau ada di antara setan yang terlanjur dapat menimpakan gangguan kepada orang yang bertakwa. Apa sikapnya orang yang bertakwa? Tadzakkaru, mereka segera mengingat Allah. Fa'idha hum mubsirun, fa'idha, maka tiba-tiba atau dengan cepat, hum, mereka orang yang bertakwa itu, mubsirun, menyadari kesalahannya. Ya, jadi kalau sebelumnya 199 adalah panduan ideal untuk bersikap yang baik, memberikan kemudahan, menjadi pemaaf, mengajak kebaikan, dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Lalu ayat ke-200 memberikan petunjuk kalau terasa dalam diri itu ada bisikan-bisikan setan untuk melakukan hal yang jahat, segera minta perlindungan kepada Allah. Ayat ke-201 di sini memberikan petunjuk kepada kita, sekaligus juga menunjukkan tentang karakter orang yang bertakwa. Di sini Allah mengatakan, Allah menjelaskan bahwa orang bertakwa itu bukan berarti yang tidak pernah melakukan salah. Orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah tergelincir dalam kesalahan, bukan. Ya. Tetapi orang yang bersalah, ada orang yang bertakwa adalah kalau dia salah, ini karakternya. Dia segera ingat Allah dan segera tersadar dari kesalahannya. Ya, nah ini menarik. Hal ini tentu sama seperti apa yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran di juz yang kelima kalau tidak salah. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, Ali Imran, Pak. Di antara karakter orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah yaitu seseorang yang apabila mereka itu melakukan suatu perbuatan yang keji, artinya berbuat dosa, keji dalam ucapan atau mungkin dalam perbuatan, itu namanya fahisyah. Ali Imran 135. Dzakarullah au dzalamu anfusahum, atau menzalimi diri sendiri. Definisi Al-Quran itu kalau mengatakan menzalimi diri sendiri, maksudnya berbuat maksiat. Orang maksiat, meskipun maksiatnya itu tidak melibatkan orang lain, tetap disebut zalim. Zalimnya kepada diri sendiri. Orang minum minuman keras, mabuk, Pak, dia tidak merugikan orang lain, merugikan diri sendiri. Itu namanya zalim kepada diri sendiri. Apalagi sampai melibatkan orang lain, berarti zalimnya double. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain. Nah, mereka kalau terlanjur melakukan kesalahan seperti ini, zakarullah, segera ingat kepada Allah. Tiba-tiba ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka bersegera mohon ampunan kepada Allah. Mengapa demikian? Karena mereka sadar, waman yaghfirudz dzunuba illallah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Allah? Sadar mereka dalam kondisi demikian. Walam yusirru ala ma fa'alu, sehingga mereka itu tidak membiarkan dirinya berada dalam perbuatan dosa itu terus-menerus. Israr. Ini terjemahan dari walam yusirru, artinya tidak membiarkan dirinya terus dalam dosa itu. Segera bertaubat. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, karena mereka mengerti dan menyadari. Nah, ini sama. Jadi Al-A'raf ayat 201 dengan Ali Imran 135. Ini sama, saling menafsirkan satu sama lain. Nah, kita kembali kepada Al-A'raf 201, jamaah rahimakumullah.
di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang ciri dan sifat karakter orang muttaqin. Sekali lagi di sini menegaskan orang bertakwa bukan orang yang sama sekali tidak pernah berbuat dosa dan maksiat. Walaupun tentu kualitas maksiatnya beda dengan orang yang tidak bertakwa. Kalau orang tidak bertakwa mesti apa aja ditabrak, Pak. Ya. Yang makruh, yang haram semuanya ditabrak. Ya. Yang kecil, yang besar semua ditabrak. Ya. Yang wajib, yang sunnah bisa jadi semuanya atau sebagian besarnya ditinggal. Ini orang tidak bertakwa. Hidupnya tidak ada batasan, ya, bebas dan tidak mau dikendalikan. Tapi kalau orang bertakwa, sebenarnya dia sudah berusaha berhati-hati. Dia sudah berusaha untuk tidak terjatuh dalam perbuatan dosa. Hati-hati banget hidupnya nih. Tapi yang namanya manusia, nanti orang punya lesan, tempatnya salah dan lupa, Pak. Ya. Ada sisi-sisi manusia itu khilaf. Tadinya sudah menyiapkan hati dan diri, nggak mau emosi, ya. Tapi dilalahnya gitu ya, dilalahnya, ya. Tanpa sadar gitu, spontan tiba-tiba terpancing emosi, marah, keluarlah kata-kata yang kasar, keluarlah kalimat-kalimat yang buruk, atau mungkin tangannya ikut bertindak. Kan itu mungkin saja terjadi. Boleh jadi tadi itu karena wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Awalnya sudah kerasa tuh bisikan setan, ya, dorongan setan untuk melakukan tadi itu hal-hal yang buruk. Dia sudah berusaha ngerem tuh. Udah dilus-lus dadanya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya. Tapi karena godaan dari luar tuh makin lama makin kenceng, lama-lama nggak sabar juga dia. Akhirnya punya alasan, kesabaran saya sudah habis. Marahlah dia dengan kemarahan yang tidak wajar. Nah, kalau udah kondisi begitu, akhirnya kalau kemarahannya udah reda kan nyesel lama-lama, Pak. Ya kan? Orang baik itu kalau habis marah mesti menyesal, loh, ngapain ya tadi marah. Tapi kalau udah terlanjur terjadi ya sudah. Makanya di sini sikapnya, ya, tadzakkaru idza massahum, kalau menimpa mereka ta'ifum minasyaiton, segolongan dari setan menimpa mereka. Massahum di sini artinya asobahum, menimpa mereka. Ta'ifum minasyaiton, ya. Apa diantaranya? Ibnu Katsir menyebutkan bil ghadab, yaitu setan menimpakan kepadanya sifat amarah, ya. Au bil hammi bidzambi, atau menimbulkan dalam hati itu keinginan berbuat dosa. Au bi isabati dzambi, atau setan sudah menjatuhkannya dalam perbuatan dosa. Itu diantara penafsirannya, ya. Jadi dibuat marah, al-ghadab, ya. Jadi marah itu ada marah yang baik, ada marah yang tercela, Pak. Nah, di sini yang dimaksud marah yang tercela, marah yang tidak terkendali, membuat orang yang marah itu tadi melakukan hal-hal yang melampaui batas, baik dalam ucapan ataupun perbuatan, ya. Kalau mereka dalam kondisi demikian, tadzakkaru, maka mereka bersegera ingat kepada apa? Iqaballah, ingat kepada hukuman Allah, ingat kepada ancaman Allah, ya. Wa jazila thawabihi, dan ingat kepada pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah, ya. Makanya ini pentingnya ngaji. Orang kalau nggak pernah ngaji kan nggak tahu perbuatan ini dosa hukumannya begini, perbuatan ini boleh, bagus, sunnah, pahalanya begini. Kalau orang nggak pernah ngaji nggak pernah tahu, Pak, ya. Dia nggak pernah tahu seberapa besarnya dosa riba, tuh nggak pernah tahu. Sampai orang baru ngaji tuh kaget, ternyata riba tuh begitu mengerikan, ya. Begitu tahu takutnya luar biasa. Ada orang baru tahu ternyata dosa yang namanya menyebarkan berita bohong itu sangat besar sekali ancamannya dalam Quran, ya. Jadi kalau orang tidak pernah ngaji, tidak pernah tahu, sehingga kalau dalam kondisi melakukan perbuatan dosa ini harusnya dia tadzakkaru, ingat, ya dia nggak ingat apa-apa, nggak pernah belajar. Sama seperti orang yang nggak pernah ngapal Quran, dia nggak pernah lupa, Pak. Orang nggak pernah hafal
Yang lupa itu kan yang pernah hafal ya. Ya kalau nggak pernah hafal nggak pernah lupa. Jadi kalau orang sudah pernah dia belajar, masuk ke dalam memori alam bawah sadarnya, ada kemungkinan di masa depan dia akan ingat. Tapi kalau orang tidak pernah belajar sama sekali, tidak pernah ngaji, tidak pernah thalabul ilmi, nggak mau datang ke majelis ilmu, tidak punya dia masukan tentang Islam, itu nggak ada. Sehingga yang diingat apa? Nggak ada. Karena itu Islam ini mewajibkan thalabul ilmi biar kita punya pemahaman, punya ilmu, karena ilmu ini yang memandu kita sebagai manusia yang bertakwa. Ya. Sehingga kalau kita bertakwa, tergelincir kita dalam suatu perbuatan yang salah, segera ingat kembali ya, ancaman Allah. Oh, kalau perbuatan dosa begini, ancamannya begini. Ingat, tadzakkaru. Mereka segera ingat tentang ancaman dan hukuman Allah ya, janji dan ancaman Allah mereka ingat. Wa jazila thawabihi. Mereka juga mengingat pahala besar yang dijanjikan oleh Allah kalau dia marah terus bisa menahan amarahnya, itu pahalanya juga besar. La taghdab walakal jannah, kata Rasul, jangan mengumbar amarah maka bagimu surga. Ini kan tidak main-main tuh, pahalanya surga ya. Sampai ada seseorang itu tanya, ya Rasul, berikanlah nasihat kepadaku ya. Rasul kasih nasihatnya 3 Pak. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, bagimu surga. Sampai diulang 3 kali. Mungkin yang nanya ini orangnya temperamen. Jadi Rasul menjawabnya sesuai dengan kondisi orang yang bertanya ya. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka mereka mengingat ancaman Allah, mereka mengingat hukuman Allah, mereka mengingat pahala yang Allah janjikan bagi orang yang menahan diri dari perbuatan maksiat. Dia ingat pahala yang Allah janjikan bagi orang yang segera beristighfar, bertaubat, mohon ampun kepada Allah, sehingga mereka segera fatabu wa anabu. Mereka pun bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'adzu billah. Mereka pun minta perlindungan kepada Allah dari godaan dan gangguan setan. Wa raja'u ilaihi min qarib ya, dan itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau orang soleh, orang takwa, begitu salah sadarnya itu cepat ya. Bahkan nggak perlu nunggu ditegur orang, nggak perlu nunggu dinasehati orang, nggak perlu. Dia tahu perbuatannya salah, maka dia segera mengaku kepada Allah dan mohon ampun kepadanya. Fa'idha hum mubsirun, kalau dia tadzakkaru, segera mengingat, fa'idha hum mubsirun, maka secepat itu pula mereka menjadi orang-orang yang tersadar, menyadari kesalahannya, lalu segera kembali ke jalan yang lurus ya. Nah ini harus menjadi akhlak kita sebagai seorang muslim ya, supaya kalau kita menerapkan yang seperti ini ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebaikan dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan juga hadis riwayat dari yang lainnya, ada dari Abdullah bin Abbas di antaranya. Datanglah seorang perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, doakan aku kepada Allah supaya Allah menyembuhkanku dari penyakit epilepsi. Nah, ini gangguan setan juga, termasuk di antara gangguan setan itu yang model-model begini, kerasukan dan lain sebagainya ya. Maka wanita ini minta kepada Rasul supaya didoakan supaya sembuh. Rasul memberikan pilihan, kalau engkau mau aku akan mendoakanmu maka Allah akan menyembuhkan engkau. Tapi kalau engkau mau, bersabarlah dengan penyakitmu ini, maka bagimu surga. Pilih mana Pak? Sembuh apa tetap berpenyakit sampai mati tapi masuk surga? Jadi harusnya jawabannya nggak perlu mikir lama ini, ya kan? Sembuh itu kan di dunia, berarti kan? Kalau sembuh di dunia, mati belum tentu masuk surga ya kan?
Tapi kalau tetap berpenyakit sampai mati tapi jaminan surga, itu kan kepastian. Jadi mana yang lebih baik? Benar nggak? Jadi kalau bayangkan kalau kita berada di hadapan Rasul, terus kita ini dikasih pilihan begitu, bapak-bapak milih yang mana? Sudah jawab. Itulah bedanya kualitas kita sama perempuan ini nih. Perempuan ini bilang, ya Rasul, asbir waliya al jannah. Ya Rasul, kalau gitu saya milih sabar deh, nggak apa-apa, asal bagiku surga. Lo begitu pilihannya. Karena yang ngomong ini Rasulullah. Kalau yang ngomong saya, belum tentu bawa masuk surga. Yang ngomong Rasulullah udah pasti surganya. Ya. Tapi wanita tadi mengatakan, ya Rasul, tapi doakan aku, ya, supaya ketika aku ini mengalami kambuh penyakitku, auratku tidak terbuka dan terlihat orang lain. Rasul pun mendoakannya, dan sejak saat itu dia tetap punya penyakit, dan setiap kali kambuh auratnya tidak terlihat sampai meninggal begitu. Makanya Abdullah bin Abbas itu, salah satu perawi ini, cerita kepada orang setelah Rasul meninggal. Dia cerita, mau nggak kamu saya kasih tahu perempuan ahli surga? Mana orangnya? Itu seorang perempuan berkulit hitam, ya secara fisik tidak menarik gitu. Nah, ini perempuan ahli surga. Dan orang kan nanya, kok bisa dia ahli surga? Disebutin cerita ini tadi. Karena Rasul sudah menyebutkan walaki al jannah, bagimu surga. Ya. Nah, ini kan surga itu lebih penting daripada urusan dunia. Jangan-jangan kalau sembuh dari penyakit malah maksiat kan gitu kan? Ya kan? Makanya Allah kasih sakit itu sampai meninggal, biar orang itu selalu ingat kepada Allah, ikatan dia kepada Allah dengan sakit itu. Makanya ada sahabat Nabi itu yang mintanya begitu, ya Allah, saya sakit terus nggak apa-apa, yang penting saya dekat dengan Engkau. Itu sakit terus, nggak pernah sehat ya, kecuali kalau dia menjalankan ibadah, sholat ataupun berangkat haji, baru dikasih sehat oleh Allah. Sahabat Nabi memang minta begitu, kalau sakit bisa mendekatkan aku denganmu ya Allah, saya sakit aja nggak apa-apa ya, tapi jangan ditiru Pak, jangan ditiru, takut nggak kuat ya. Nanti takut kasih sakit beneran banyak ngeluh kan, bahaya ya. Baik, masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Disebutkan pula oleh Al-Hafidh Ibnu Asakir dalam tarikhnya, seorang pemuda kana yata'abbadu fil masjid. Ada seorang pemuda yang ahli ibadah di masjid. Fahawiyathu imra'atun, maka datanglah seorang perempuan cantik yang menggodanya. Fada'athu ila nafsiha, menggodanya supaya terjatuh ke dalam dirinya. Wa mazalat bihi hatta kada yadkhula ma'ahal manzil. Perempuan itu terus merayu laki-laki ini sampai hampir saja laki-laki ini mau diajak untuk masuk ke villa zaman sekarang, staycation. Ya. Fadzakara hadhil ayah, maka laki-laki ahli ibadat itu tiba-tiba ingat ayat ini, Al-A'raf 201. Orang bertakwa itu, ya, kalau dia terganggu oleh setan, muncul bisikan melakukan perbuatan dosa dan maksiat, segera ingat Allah. Maka mereka segera sadar. Lalu dia baca, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Setelah baca ayat ini, saking dalamnya dia merenungkan ayat ini, pingsan Pak. Begitu pingsan, dia bangun, baca ayat ini lagi, pingsan lagi, lewat, meninggal dunia. Husnul khatimah. Lalu datanglah Umar bin Khattab ini bertakziah kepada ayahnya pemuda ini. Wa kana qad dufina lailan, dan pemuda ini tadi dikuburkan di waktu malam. Fadhahaba, lalu Umar bin Khattab ini datang keesokan harinya dan sholat di kuburannya, mensolatkan jenazahnya. Itu jenazah sudah dikuburkan, beliau mensolati jenazah di dalam kuburannya. Tsumma nadahu Umar, kemudian Umar memanggil pemuda ini. Pemudanya sudah mati. Ya fata, wahai anak muda, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Wahai anak muda, Allah mengatakan bagi siapapun yang memiliki rasa takut atas kedudukan Tuhannya, dia akan mendapatkan 2 surga.
Ini Al-Quran, Ar-Rahman ayat 46. Tiba-tiba ada suara menjawab dari dalam kubur. Ya Umar, qad a'tanihi ma Rabbi azza wa jalla fil jannati marrataini. Wahai Umar, Tuhanku telah memberikan kedua surga itu, ya, kedua kebun, jannatan dimaknai dua kebun, ya. Allah telah memberikan kepadaku dua kebun itu di dalam surga, marrataini sebanyak 2 kali. Nah, ini Umar, Pak. Karena Umar ini kan, ya, sahabat Nabi yang tingkat keimanannya sangat luar biasa, ya. Allah tampakkan kepada Umar ini beberapa hal yang tidak tampak kepada orang secara umum, ya. Kita tahu kisahnya itu, bagaimana ketika perang Qadisiyah Umar di atas mimbar sedang khutbah, ya, di Masjid Nabawi, mengarahkan pasukan yang sedang perang di Qadisiyah sana, maju mundur ke sana kemari, ya. Nggak lama kemudian datang utusan menginformasikan, ya, bahwa kami telah menang dan kami waktu itu seolah-olah mendengar suara engkau mengarahkan kami. Nah, itu Umar. Nah, ini kalau seperti ini ya boleh jadi memang itulah yang ada, ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, begitulah orang yang bertakwa itu punya karakter cepat tersadar. Tuh. Makanya alhamdulillah Pak, kalau kita ini, ya, namanya manusia, kadang salah, kadang khilaf, terus kita segera ingat kalau kita salah, kita segera ingat kalau kita ini khilaf, terus muncul dalam lisan kita spontan astagfirullah. Mudah-mudahan itu termasuk ciri kita, termasuk ayat ini nih, orang yang bertakwa, beriman, insyaallah. Ya. Yang berbahaya kalau seseorang itu berbuat dosa tapi dia nggak merasa itu perbuatan dosa, ini yang bahaya. Apalagi sampai bangga berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi nggak cuman bangga, cerita dia. Makanya Rasul mengatakan kullu ummati mu'afa illal mujahirun, semua umatku akan diampuni kecuali yang terang-terangan. Ya Rasul, siapa itu al-mujahirun yang terang-terangan? Orang al-mujahirun bukan al-muhajirun, ya. Dibalik, jimnya duluan, al-mujahirun. Mereka adalah orang yang berbuat dosa di malam hari, lalu Allah tutupi aibnya, nggak ada yang tahu. Tapi besok pagi, bangun pagi-pagi, dia sendiri yang bongkar aibnya, cerita ke orang. Itu namanya al-mujahir. Nah, ini na'udzubillah min dzalik, ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian ayat yang ke-202, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Wa ikhwanuhum, dan ikhwan mereka, ikhwan itu artinya saudara. Dan saudara-saudara mereka, mereka di sini maksudnya adalah setan. Dan saudara-saudara setan, siapa mereka? Yaitu orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik. Ya. Yamuddunahum, mereka membantu setan-setan itu. Fil ghayyi, dalam kesesatan, thumma, kemudian la yuqsirun, mereka tidak berhenti dari menyesatkan orang. Ini kalau tadi karakter orang bertakwa, ini karakter lawannya orang bertakwa. Bisa jadi orang yang kafir, tidak beriman, atau kalaupun dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat Islam dia, tapi tidak komitmen dengan syariat Islam, alias dia banyak meninggalkan syariat Islam dan banyak berbuat dosa, namanya orang fasik, ya, banyak berbuat dosa, ya. Mereka disebut ikhwanuhum, saudara-saudaranya setan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang punya sifat suka mubadzir itu disebut saudara-saudaranya setan. Ya Allah, ya. Nah, wahum atba'uhum, orang-orang ini adalah pengikut setan. Wal mustami'una lahum, selalu mendengarkan arahan-arahan setan. Al-qabiluna li awamirihim, melaksanakan perintah-perintah setan, ya.
Sehingga sifat mereka yamuddunahum. Yamuddu imdad artinya terus menerus menambahkan, terus menerus menguatkan, ya, fil ghayyi dalam kesesatan. Mereka menolong setan menyesatkan orang. Ya, Ustaz, kalau mereka ngikut setan, memang rapatnya sama setan kapan? Juga pakai rapat, Pak. Tapi setiap kali muncul bisikan untuk berbuat dosa dilakukan. Setiap kali muncul bisikan berbuat maksiat dia lakukan. Dia nggak pernah bisa mengerem dirinya itu untuk tidak bermaksiat, nggak pernah bisa. Itu maksudnya membantu setan. Bisa dibalik, ikhwanuhum, hum di sini artinya bukan setan tapi orang yang sebaliknya tadi, yang fasik, yang kafir. Berarti artinya adalah kalau tadi orang-orang fasik itu teman-temannya, saudara-saudaranya setan, sekarang dibalik, setan-setan itu teman-teman, saudara-saudara mereka. Ya sama aja. Sehingga apa? Yamuddunahum fil ghayyi, setan-setan itu terus-menerus menarik mereka dalam kesesatan. Karena mereka dengan setan itu berjalan seiring sejalan, satu sama lain saling menguatkan. Summa la yuksirun, ya mereka tidak pernah bisa berhenti dari maksiat dan kesesatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah ini summa la yuksirun, ya, maknahu inna syayatina tamuddu. Setan itu terus menerus menarik mereka, menambahkan kepada mereka kesesatan. Wal insulat tuqsaru fi a'malihim bidzalik. Kama qala Ali bin Abi Thalha an Ibni Abbas wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuksirun. Qala lal insu yuksiruna amma ya'maluna minas sayyi'at. Manusia itu tidak pernah mampu menghentikan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Walasyayatinu tumsiku anhum, begitu pula setan tidak pernah berhenti untuk menyesatkan mereka. Naudzubillah. Ya. Karenanya memang Rasul juga bersabda, Pak, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu seperti pasukan yang dibariskan. Ya, fama ta'arafa minha iktalafa. Yang saling mengenal akan segera mendekat. Wa ma tanakara ibta'ada. Tapi yang saling tidak mengenal, saling mengingkari, menjauh. Maksudnya gimana? Orang itu mesti akan berkumpul dengan orang yang cocok dengan dia. Orang yang senang ngaji, ya kan, senang ngaji, senang sholat jamaah, kemanapun pergi ketemu tuh sama orang yang senang jamaah, senang ngaji, ya kan. Orang yang senang gemar bersedekah, kemanapun dia pergi, kemanapun berada, ketemu aja orang-orang yang juga punya kegemaran yang sama. Atau minimal orang itu mesti akan mencari orang yang punya kegemaran sama dengan dirinya. Kalau orang hobinya mancing, Mbak, nah, kebelahan bumi manapun yang dicari orang yang mancing, gitulah. Orang yang suka main bola, ya kan, kemanapun pergi nanti dekatnya juga sama orang-orang yang suka main bola, begitu. Begitu pula orang yang suka maksiat, suka berbuat jahat, kemanapun dia pergi, yang dicari ya yang model begituan. Ya, makanya sering saya sampaikan tentang adanya seseorang yang bertanya atau komplain lah kepada Buya Hamka. Wahai Buya, saya ini berangkat ibadah haji atau umrah di Mekah sana. Kok di Mekah itu ada wanita-wanita model begituan katanya. Ya, begituan tuh udah paham sih kan. Ya. Kata Buya Hamka itu gampang saja. Ya orang itu kemanapun dia pergi akan ketemu yang dicari katanya. Saya ke Eropa kemana, kata Buya Hamka, nggak ketemu tuh orang yang begitu. Ya kan? Ya itu jawabannya begitu. Jawaban nyindir kan. Nah, kalau kamu berangkat ibadah haji niatnya ngapain gitu? Kok sampai ketemu yang begituan gitu. Itu jawaban yang diplomatis tentunya. Artinya kemanapun orang pergi dikumpulkan dengan orang yang sama dengan dia. Ya. Makanya juga di sini lihat, setan dengan pengikut dan saudaranya setan berjalan seiring sejalan. Setan terus menarik dia dalam kesesatan, yang ini juga terus membantu setan dalam kesesatan. Ya. Kalau sampai meninggal dunia Allah tidak berikan hidayah kepadanya, celakalah dia. Gitu kan? Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karenanya
Thumma la yuqsirun juga diterjemahkan atau ditafsirkan dengan la yas'amun, mereka itu tidak bosan-bosan saling menarik, saling mendukung dalam kesesatan. Wa kadza qala As-Suddi, begitu pula Imam As-Suddi dan yang lain mengatakan yakni innasyayatin yamudduna awliya'ahum minal insi, setan-setan itu terus saja ya menarik awliya'ahum, teman-teman setia mereka dari golongan manusia, wala tas'am, dan setan tidak pernah bosan min imdadihim fisyarri, untuk terus menambahkan kepada mereka keburukan, li'anna dzalika tabi'atun lahum wasajiyah, karena itu adalah karakter dan wataknya setan itu begitu. La tafturu fihi wala tabtulu anhu, tidak pernah bosan dalam kemaksiatan dan keburukan dan tidak pernah membatalkan. Sebagaimana firman Allah, alam taro anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza. Maryam ayat 83. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, sesungguhnya kami mengirimkan, kami itu Allah, mengirimkan setan-setan itu kepada orang-orang yang kafir, supaya setan-setan itu menguatkan kesesatan mereka, sehingga kesesatannya itu makin sesat. Ya. Faman kana syaitanu lahu qarina, ya, nuqayyid lahu, di dalam ayat yang lain juga begitu. Barang siapa yang menjadikan setan itu sebagai qarin, sebagai teman, ya, maka nuqayyid lahu, kami ikatkan setan itu kepadanya. Ya. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Az-Zukhruf 36. Wa man ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang tuh kalau lupa zikir, ya, ini hati-hati. Nuqayyid lahu syaitana, kami ikatkan setan itu kepadanya. Maksudnya dibiarkan setan itu menjadi temannya. Ya. Fahuwa lahu qarin, maka setan itulah yang menjadi teman dia sepanjang hari. Jadi kalau orang seharian lupa zikir, temannya setan. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, kami ikatkan setan itu kepadanya sehingga setan itu pun menjadi teman karibnya. Dan tugas setan memang bikin kita itu lupa zikir. Ya. Makanya orang yang bertakwa itu tidak pernah lupa untuk berzikir dalam situasi dan kondisi apapun, ya, karena ya tadi istahwadha alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah, setan menguasai mereka, membuat mereka lupa mengingat Allah, lupa berzikir kepada Allah. Ulaika hizbus syaitan, mereka itulah golongan setan, ya. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun, golongan setan itu pasti akan merugi. Nah, ini jamaah rahimakumullah, panduan-panduan yang Allah berikan kepada kita di akhir-akhir surah Al-A'raf, dorongan untuk senantiasa berakhlak mulia, lalu panduan agar kita berlindung kepada Allah dari berbagai macam bisikan dan gangguan-gangguan setan, dan kalau terlanjur tergelincir dalam perbuatan salah dan dosa, segeralah ingat Allah, mohon ampun dan bertaubat kepadanya. Seperti itu. Jangan sampai menjadi golongan yang ini disebutkan ikhwannya, saudaranya adalah setan. Ya. Kalau sampai setan menjadi saudaranya, setan tidak akan pernah bosan untuk terus menambahkan kesesatan kepadanya sampai orang ini mati dalam kesesatan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita insyaallah lanjutkan pada kesempatan berikutnya ayat ke-203. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.